Ruangan kelas itu terasa lebih sunyi dari biasanya, meskipun sudah terisi oleh sekitar 20 murid yang duduk rapi di kursi-kursi kayu sederhana. Cahaya matahari pagi menyusup melalui jendela kaca yang agak buram, menciptakan pola cahaya samar di lantai ubin yang sudah usang. Alia berdiri di depan papan tulis, memegang spidol hitam dengan tangan yang sedikit bergetar. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang terasa lebih cepat dari biasanya. Di papan tulis, ia menuliskan satu kata besar, ikhlas. Kata itu terlihat sederhana, tapi bagi Alia, ia seperti beban berat yang menekan dadanya. Murid-muridnya, kebanyakan para mu'alaf baru seperti dirinya dulu, memandang ke depan dengan mata penuh perhatian. Ada yang masih memegang catatan mereka, ada yang mengangguk pelan seolah sudah memahami apa yang akan dibahas. Tidak ada yang curiga. Mereka melihat Alia sebagai guru yang tenang, penuh pengetahuan, dan penuh inspirasi. Seorang wanita berhijab rapi, dengan senyum lembut yang selalu membuat mereka merasa aman dalam perjalanan baru mereka memeluk Islam. Tapi Alia tahu, di balik senyum itu, ada badai yang sedang mengamuk di dalam dirinya. 2 jam sebelum kelas dimulai, saat ia masih di kamar kecil di pusat pembinaan mu'alaf ini, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Pesan singkat itu seperti pisau yang menusuk langsung ke hatinya. "Aku tahu siapa kamu dulu." Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuat punggungnya terasa dingin, seperti angin malam yang menusuk tulang. Alia langsung menghapus pesan itu, tapi kata-katanya tetap bergema di pikirannya, seperti gema yang tak mau hilang. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa mual yang naik ke tenggorokannya. Alia menatap murid-muridnya lagi, melihat wajah-wajah yang penuh kepercayaan. Ada seorang pria paruh baya yang baru saja kehilangan pekerjaan dan menemukan kedamaian di sini. Ada seorang gadis muda yang kabur dari rumah karena konflik keluarga. Mereka semua datang ke kelas ini karena Alia, karena cerita hijrahnya yang mereka dengar sekilas, yang membuat mereka yakin bahwa perubahan itu mungkin. Tapi apa yang mereka tahu? Alia bukanlah nama aslinya. Itu nama yang ia pilih setelah hijrah, nama yang bersih, nama yang tidak membawa bekas luka dari masa lalu. Masa lalu itu seperti hantu yang ia coba kubur dalam-dalam. Dulu, sebelum semuanya berubah, ia hidup di dunia yang gelap dan penuh godaan. Ia bekerja sebagai entertainer di klub malam, tempat di mana cahaya neon berkedip-kedip dan musik keras menenggelamkan segala pikiran. Nama aslinya saat itu adalah sesuatu yang ia benci sekarang. Nama yang terkait dengan tawa palsu, minuman keras, dan tatapan laki-laki yang membuatnya merasa seperti barang dagangan. Ia tidak pernah bangga dengan itu, tapi saat itu adalah satu-satunya cara ia tahu untuk bertahan hidup. Keluarganya hancur sejak kecil, ayahnya pergi entah kemana, ibunya sakit-sakitan, dan ia harus mencari uang sendiri sejak remaja. Hidup di klub itu seperti roda yang berputar tanpa henti. Malam demi malam, ia menari di atas panggung, tersenyum pada orang-orang yang bahkan tidak ia kenal. Uang datang mudah, tapi ketenangan jiwa hilang entah kemana. Ia merasa kosong, seperti cangkang yang indah tapi rapuh. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Itu adalah malam yang hampir merenggut nyawanya. Seorang pelanggan mabuk mendekatinya di luar klub, marah karena sesuatu yang sepele. Ia menarik tangannya, memaksanya ikut ke mobilnya. Alia berjuang, tapi kekuatannya tidak cukup. Lututnya berdarah saat ia jatuh ke aspal, ponselnya terjatuh dan hilang di kegelapan. Dalam kepanikan itu, ia berlari tanpa arah, nafasnya tersengal. Kakinya membawanya ke sebuah masjid kecil yang masih buka di tengah malam. Pintunya terbuka sedikit, cahaya temaram dari dalam seperti panggilan yang tak terduga. Seorang ibu tua yang sedang membersihkan lantai melihatnya dan langsung menariknya masuk. Ibu itu tidak bertanya banyak, hanya memberikan air minum dan selimut. Saat Alia duduk di lantai masjid yang dingin, air matanya jatuh tanpa henti. Untuk pertama kalinya, ia merasa aman, meskipun tubuhnya masih gemetar. Sejak saat itu, Alia memutuskan untuk berubah. Ia meninggalkan klub, meninggalkan nama lamanya, dan memilih nama baru, Alia, yang berarti tinggi atau mulia. Ia mulai belajar Islam dari nol, belajar membaca Al-Quran, belajar wudhu, belajar sholat. Pusat pembinaan mu'alaf menjadi rumah barunya. Di sana, ia bertemu orang-orang yang seperti dirinya, yang mencari jalan pulang. Lambat laun, ia menjadi lebih baik.
Para pengajar melihat semangatnya dan memintanya untuk membantu mengajar kelas-kelas kecil. Awalnya ia ragu, bagaimana ia bisa mengajar orang lain sementara dirinya sendiri masih belajar. Tapi ia menerima, karena ia merasa itu adalah cara untuk menebus dosa-dosanya. Sekarang di kelas ini, ia sedang mengajar tentang ikhlas. Kata yang ia tulis di papan tulis itu seperti cermin bagi dirinya sendiri. Ikhlas berarti tulus, tanpa pamrih. Tapi apakah ia benar-benar ikhlas? Pesan dari nomor tak dikenal itu membuat semuanya goyah. Siapa pengirimnya? Mungkin salah satu pelanggan dulu, atau teman dari masa lalu yang iri. Apapun itu, pesan itu mengingatkan Alia bahwa masa lalunya tidak pernah benar-benar hilang. Ia bisa muncul kapan saja, seperti bayangan yang mengikuti di bawah sinar matahari. Alia mencoba fokus pada pelajaran. Ia menjelaskan arti ikhlas dengan suara yang ia usahakan tetap tenang. Murid-murid mendengarkan, mencatat, dan sesekali mengangguk. Tapi di dalam pikiran Alia ada badai. Ia membayangkan apa yang akan terjadi jika rahasianya terbuka. Murid-murid ini akan kecewa. Mereka akan merasa ditipu. Pusat pembinaan mungkin akan memecatnya. Dakwah yang baru ia bangun, yang membuatnya merasa hidup lagi, akan hancur. Ia telah bekerja keras untuk ini. Bangun pagi untuk belajar, membaca buku-buku agama sampai larut malam, dan berdoa agar Allah menerima taubatnya. Tapi ketakutan itu seperti racun yang merayap pelan. Alia ingat bagaimana dulu ia sering berpura-pura di klub, tersenyum meskipun hati sakit, berpura-pura bahagia meskipun jiwa hancur. Apakah sekarang ia melakukan hal yang sama? Berpura-pura menjadi guru agama yang suci, padahal masa lalunya penuh noda? Pesan itu membuatnya mempertanyakan semuanya. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, satu langkah salah dan semuanya runtuh. Setelah kelas selesai, murid-murid berterima kasih dan pergi satu persatu. Alia duduk sendirian di kursi depan, memandang papan tulis yang masih bertuliskan ikhlas. Ruangan sekarang benar-benar sunyi, hanya suara angin dari luar yang terdengar samar. Ia memegang ponselnya lagi, memeriksa apakah ada pesan baru. Belum ada, tapi itu tidak membuatnya tenang. Malah sebaliknya, ketidakpastian itu lebih menyiksa. Alia bangkit dan berjalan ke musola kecil di belakang gedung. Tempat itu selalu menjadi pelariannya. Lantainya dingin, dindingnya sederhana, tapi di sana ia merasa dekat dengan Allah. Ia duduk di sajadah, menutup mata dan mencoba berdoa, tapi pikirannya melayang lagi ke masa lalu. Ke malam-malam di klub, ke rasa malu yang ia tekan dalam-dalam, ke keputusan hijrah yang membuatnya merasa lahir baru. Tapi sekarang, dengan pesan itu, semuanya terasa rapuh. Ia bertanya-tanya, apakah Allah benar-benar telah memaafkannya? Atau ini adalah ujian yang harus ia hadapi? Alia tahu, dalam Islam, tobat itu diterima jika benar-benar ikhlas. Tapi bagaimana jika masa lalu datang kembali? Apakah ia harus menyembunyikannya demi melanjutkan dakwah? Atau mengakuinya dan menghadapi konsekuensi? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya seperti lingkaran setan. Hari itu berlalu dengan lambat. Alia pulang ke kamar kecilnya di asrama pusat pembinaan. Kamar itu sederhana, hanya tempat tidur, meja kecil, dan lemari untuk pakaian. Di dinding, ia tempelkan ayat-ayat Al-Quran yang memberinya kekuatan. Ia berbaring, mencoba tidur, tapi matahari sore masih menyinari jendela. Pikirannya kembali ke pesan itu. Siapa pengirimnya? Apa yang mereka inginkan? Uang, balas dendam, atau hanya ingin melihatnya hancur? Alia bangun dan membuka Al-Quran yang selalu ia bawa. Ia membaca surah tentang taubat, mencari ketenangan. Kata-kata itu seperti obat, tapi luka di hatinya masih terbuka. Ia sadar, ini baru awal. Konflik ini akan semakin besar jika ia tidak melakukan sesuatu. Tapi apa? Melaporkan ke polisi? Kabur lagi? Atau menghadapinya? Malam tiba dan Alia masih terjaga. Bintang-bintang di langit terlihat dari jendela kecilnya. Ia ingat kata ibu tua di masjid dulu. Allah menjaga orang yang bahkan tidak tahu bahwa dia sedang menjaganya. Kata itu pernah menyelamatkannya, tapi sekarang ia merasa sendirian lagi. Nama barunya, Alia, seharusnya tidak mengenal masa lalu. Tapi kenyataannya, masa lalu itu seperti akar yang dalam, sulit dicabut.
Di tengah kegelapan, Alia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan melanjutkan dakwah ini apapun yang terjadi. Tapi di dalam hati, ia tahu badai baru saja dimulai. Pesan itu bukan akhir, tapi pintu yang terbuka ke neraka masa lalunya. Dan ia harus siap menghadapinya, atau semuanya akan hilang. Malam itu Alia tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasur tipis di kamar asrama, menatap langit-langit yang retak. Cahaya lampu jalan menyelinap lewat celah gorden, membentuk garis tipis di wajahnya. Ponselnya tergeletak di samping bantal, layarnya gelap, tapi ia tetap takut kalau tiba-tiba bergetar lagi. Pesan pertama itu masih terngiang, meski sudah dihapus. "Aku tahu siapa kamu dulu." Kata-kata itu seperti duri yang tertancap di pikiran, semakin ia coba cabut, semakin dalam masuknya. Akhirnya ia menyerah tidur. Ia bangun, menyalakan lampu kecil di meja, lalu duduk di lantai dengan lutut ditekuk ke dada. Di depannya ada sajadah yang sudah usang karena sering dipakai. Alia menatap sajadah itu lama sekali. Lalu akhirnya, ia membentangkan dan sujud. Air mata jatuh pelan ke sajadah, membasahi kainnya. Ia tidak tahu harus minta apa lagi. Ia sudah minta ampun ribuan kali, tapi malam ini terasa berbeda. Malam ini, ia merasa seperti orang bodoh yang berani-beraninya mengajar orang lain tentang agama, padahal dirinya sendiri masih rapuh. Pikiran Alia melayang ke malam yang mengubah segalanya, 2 tahun lalu. Saat itu, ia masih bernama asli yang ia benci sekarang. Nama yang sering dipanggil dengan nada menggoda di klub malam. Malam itu, hujan deras. Ia baru selesai tampil, badannya lelah, kakinya sakit karena sepatu hak tinggi. Di luar klub, seorang pria mabuk menunggunya. Pria itu sudah sering mengincarnya, selalu memberi tip besar dan selalu meminta lebih. Malam itu, ia marah karena Alia menolak ikut ke hotel. Ia menarik tangan Alia keras sampai ia tersungkur ke aspal basah. Lututnya terluka, darah mengucur bercampur air hujan. Ponselnya jatuh, dompetnya tertinggal di dalam. Alia berlari tanpa tujuan. Kakinya sakit, bajunya basah kuyup, riasannya luntur. Ia hanya ingin jauh dari tempat itu. Entah bagaimana, kakinya membawanya ke sebuah gang kecil yang jarang dilalui orang. Di ujung gang, ada masjid tua yang pintunya sedikit terbuka. Cahaya kuning temaram keluar dari dalam. Alia tidak tahu kenapa ia masuk. Mungkin karena dingin, mungkin karena takut, atau mungkin karena sudah tidak punya tempat lagi. Di dalam, seorang ibu tua sedang menyapu lantai. Rambutnya sudah putih semua, tubuhnya kecil, tapi gerakannya masih tegap. Ibu itu menoleh, melihat Alia yang berdiri gemetar di ambang pintu. Baju ketat basah, riasan berantakan, lutut berdarah. Ibu itu tidak kaget, tidak jijik, tidak menghardik. Ia hanya meletakkan sapu, mengambil kain sarung dari rak, lalu mendekat dan memakaikan kain itu ke pundak Alia. Tanpa banyak bicara, ibu itu menarik Alia duduk di lantai masjid yang dingin. Alia menangis, bukan tangis biasa, tapi tangis yang sudah tertahan bertahun-tahun. Ia menangis sampai dadanya sesak, sampai nafasnya tersengal. Ibu tua itu hanya diam di sampingnya, mengelus punggungnya pelan, seperti ibu mengelus anak kecil. Setelah tangis Alia reda, ibu itu baru bicara satu kalimat saja. "Nak, Allah menjaga orang yang bahkan tidak tahu bahwa Dia sedang menjaganya." Kalimat itu menghantam Alia lebih keras daripada pukulan apapun yang pernah ia terima. Ia yang selama ini merasa ditinggalkan semua orang, tiba-tiba disadarkan bahwa ada yang maha menjaga yang tidak pernah pergi. Malam itu juga ia mengucapkan syahadat di depan ibu tua itu. Tidak ada saksi lain, tidak ada upacara besar. Hanya 2 orang di masjid sepi dan Allah yang maha melihat. Sejak malam itu, Alia benar-benar meninggalkan dunia lamanya. Ia tidak kembali ke klub, tidak menjawab telepon teman-teman lama, tidak membuka media sosial yang penuh foto masa lalu. Ia pindah ke asrama kecil dekat masjid, mulai belajar mengaji dari nol, belajar wudhu yang sering salah, belajar sholat yang awalnya masih lupa rakaatnya. Ia belajar sabar ketika lidahnya masih keputusan membaca Al-Quran. Ia belajar menahan diri ketika godaan datang lagi, berupa tawaran uang muda dari orang-orang lama. Prosesnya berat.
Ada malam-malam ia menangis karena rindu ibunya yang sudah meninggal, karena malu pada dirinya sendiri, karena takut tidak diterima Allah. Tapi setiap kali ia hampir menyerah, ia ingat kalimat ibu tua itu. Ia ingat rasa dingin lantai masjid yang membuatnya merasa aman untuk pertama kalinya. Itu yang membuatnya bertahan. Setahun kemudian, pengurus pusat pembinaan mu'alaf melihat semangat Alia. Mereka memintanya membantu mengajar kelas kecil untuk para mu'alaf baru. Alia menolak berkali-kali. Ia merasa tidak layak. Bagaimana ia bisa mengajar orang lain tentang Islam, padahal ia sendiri masih sering salah. Tapi pengurus tetap memaksa dengan lembut. "Kamu pernah ada di posisi mereka," kata mereka. "Kamu tahu rasanya mulai dari nol, itu yang mereka butuhkan." Akhirnya Alia menerima, dan ternyata mengajar membuatnya semakin kuat. Setiap kali ia menjelaskan arti ayat, ia seperti menjelaskan pada dirinya sendiri. Setiap kali muridnya bertanya, ia seperti bertanya pada dirinya sendiri. Dakwah yang ia lakukan ternyata juga menyembuhkan lukanya sendiri. Tapi sekarang, semua itu terasa rapuh lagi. Pesan dari nomor tak dikenal itu seperti membuka kubur yang sudah ia tutup rapat-rapat. Alia tahu, orang yang mengirim pesan itu pasti dari masa lalunya. Mungkin mantan pelanggan, mungkin mantan rekan kerja, mungkin orang yang dendam. Yang pasti, orang itu tahu segalanya. Foto-foto lama, video lama, cerita-cerita lama yang bisa menghancurkan reputasinya dalam sekejap. Alia berdiri dari sajadah, berjalan ke cermin kecil di dinding. Ia menatap wajahnya yang sekarang, hijab rapi, wajah tanpa riasan tebal, mata yang sering basah karena takut dan syukur bercampur. Wajah ini jauh berbeda dari wajah dulu yang penuh bedak tebal dan lipstik merah menyala. Tapi apakah cukup berbeda? Apakah hijrahnya cukup kuat untuk melawan masa lalu yang mulai mengetuk pintu lagi? Ia kembali duduk, memeluk lutut. Pikirannya berputar-putar pada 3 pilihan yang sama sekali tidak enak. Mengaku pada semua orang tentang masa lalunya. Reputasinya hancur, murid-murid kecewa. Mungkin ia dilarang mengajar lagi. Tetap diam dan berharap orang itu tidak benar-benar membuka rahasia. Tapi itu berarti hidup dalam ketakutan setiap hari, selalu was-was setiap ada ponsel bergetar. Berhenti mengajar dan menghilang, tapi itu sama saja dengan hidayah yang Allah sudah berikan padanya lewat murid-murid itu. Tidak ada pilihan yang aman, tidak ada jalan pulang yang mudah. Alia membuka lemari kecil, mengeluarkan kotak sepatu tua yang selalu ia simpan di rak paling atas. Di dalam kotak itu ada beberapa barang dari masa lalunya. Foto Polaroid yang sudah pudar, gelang murahan dari seorang pria yang dulu ia kira cinta, dan sebuah flash disk kecil yang isinya ia sendiri sudah lupa. Ia pernah berniat membuang semuanya, tapi entah kenapa selalu gagal. Mungkin karena barang-barang itu adalah pengingat bahwa ia pernah sangat jauh dari jalan yang benar, sehingga ia semakin bersyukur sekarang. Malam semakin larut, azan subuh terdengar dari masjid sebelah. Alia buru-buru berwudu lalu sholat dengan khusyuk yang dipaksakan. Setelah salam, ia tetap duduk di sajadah, menengadahkan tangan lama sekali. Ia tidak tahu harus minta apa lagi. Ia hanya berbisik dalam hati, "Ya Allah, kalau aku memang tidak layak, ambillah dakwah ini dariku. Tapi kalau Engkau masih izinkan aku menebus dosa dengan cara ini, lindungilah aku dari masa laluku." Hari berikutnya, Alia tetap mengajar seperti biasa. Wajahnya tersenyum, suaranya tenang, tapi dadanya berdegup kencang setiap kali ponselnya bergetar. Untungnya hanya pesan dari pengurus pusat atau murid yang bertanya jadwal. Tapi ia tahu, ini hanya sementara. Orang yang mengirim pesan pertama pasti akan mengirim lagi. Dan saat itu tiba, Alia tidak tahu apakah ia masih punya kekuatan untuk tetap berdiri di depan kelas dengan kata ikhlas yang masih tertera di papan tulis. Ia hanya tahu satu hal pasti, ia tidak punya jalan pulang ke masa lalu. Tapi masa lalu sepertinya belum rela melepaskannya.
2 minggu berlalu sejak pesan pertama datang, tapi Alia tidak pernah benar-benar tenang. Setiap pagi ia membuka mata dengan perasaan yang sama, seperti ada batu besar menindih dadanya. Ia tetap mengajar, tetap tersenyum, tetap menjawab pertanyaan murid-murid dengan sabar. Dari luar, tidak ada yang berubah, tapi di dalam ia sudah mulai kehilangan nafsu makan. Malamnya sering terbangun karena mimpi buruk tentang klub malam, lampu berkedip, dan suara tawa yang mengejek. Ponselnya masih mendapat pesan-pesan baru, tapi sekarang lebih pendiam. Kadang hanya foto buram dari masa lalunya yang dikirim tanpa kata-kata. Kadang hanya satu kalimat, "Kamu pura-pura suci ya sekarang?" Alia selalu langsung hapus, blokir nomornya. Tapi besok muncul nomor baru lagi. Ia tahu ini bukan kebetulan. Seseorang benar-benar ingin membuatnya takut, dan berhasil. Hari Rabu sore, kelas seperti biasa dimulai jam 4. Ruangan sudah penuh, murid-murid duduk rapi, beberapa membawa buku catatan tebal. Alia masuk membawa tas kecil dan Al-Quran yang selalu ia pegang erat. Ia meletakkan tas di meja depan, lalu menoleh ke arah kelas untuk memberi salam. Saat itulah ia melihatnya. Di baris paling belakang, dekat pintu, ada seorang laki-laki yang tidak ia kenal. Usianya mungkin sekitar 40 tahun, badannya tegap, memakai kemeja lengan pendek yang agak ketat. Rambutnya pendek rapi, tapi matanya membuat Alia langsung membeku. Tatapan itu terlalu familiar. Tatapan laki-laki yang dulu sering menunggunya di luar klub. Tatapan yang selalu membuat bulu kuduknya berdiri. Laki-laki itu duduk santai, tangannya disilang di dada, dan menatap Alia tanpa berkedip. Alia menahan nafas. Ia cepat-cepat memalingkan muka, pura-pura sibuk membuka buku. Tangan yang memegang spidol mulai dingin. Ia menulis judul pelajaran di papan tulis dengan tulisan yang sedikit goyang, menjaga lisan. Ironis sekali pikirnya. Hari ini ia harus mengajar tentang menjaga perkataan, padahal lidahnya sendiri terasa keluh. Sepanjang kelas, Alia merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis. Ia menjelaskan materi, membaca ayat, memberi contoh, tapi sebagian besar pikirannya tertuju pada laki-laki di belakang. Ia tidak berani menoleh terlalu sering, takut ketahuan. Tapi setiap kali ia mencuri pandang, laki-laki itu masih menatapnya dengan senyum tipis yang membuat perut Alia mual. Di tengah-tengah pelajaran, saat murid-murid sibuk mencatat, Alia melihat laki-laki itu mengeluarkan sesuatu dari saku celana. Selembar kertas kecil dilipat rapi. Ia bangun pelan, berjalan di sela-sela kursi seolah ingin ke toilet, tapi melewati meja Alia dan dengan cepat menyelipkan kertas itu di bawah buku Alia. Gerakannya cepat dan tenang, tidak ada murid yang menyadari. Alia merasa jantungnya mau copot. Ia tetap melanjutkan mengajar, tapi suaranya mulai serak. 10 menit kemudian, saat murid-murid disuruh diskusi berpasangan, barulah ia berani membuka lipatan kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan, huruf kapital besar. "Berapa harga rahasiamu?" Hanya itu. Tidak ada nama, tidak ada nomor telepon, tidak ada ancaman langsung. Tapi cukup membuat dunia Alia terasa berputar. Ia langsung menggenggam kertas itu erat-erat sampai remuk, lalu memasukkannya ke saku baju. Wajahnya tetap tenang, tapi di dalam kepala ia sudah berteriak. Ia tahu artinya. Orang ini tidak hanya ingin menakut-nakuti. Orang ini ingin uang, banyak uang. Uang yang Alia tidak punya. Sisa kelas berlangsung seperti dalam kabut. Alia tidak ingat apa yang ia jelaskan lagi. Ia hanya ingat suara detak jantungnya sendiri yang keras sekali. Ketika kelas selesai dan murid-murid mulai keluar, Alia tetap duduk di kursinya, pura-pura merapikan buku. Ia menunggu sampai ruangan benar-benar kosong. Laki-laki itu adalah orang terakhir yang keluar. Sebelum menutup pintu, ia menoleh sekilas ke arah Alia dan mengangkat alis dengan seringai kecil. Lalu pintu ditutup. Alia langsung menjatuhkan kepala ke meja, napasnya tersengal. Ia merasa seperti baru lari 10 kilometer. Malam itu Alia pulang dengan kaki lemas. Jalanan sudah gelap, lampu jalan kuning membuat bayangannya panjang di trotoar. Ia terus menoleh ke belakang, takut ada yang mengikuti. Sesampainya di asrama, ia langsung mengunci pintu kamar 2 kali, lalu duduk di lantai dengan punggung bersandar ke pintu. Kertas remuk itu masih di sakunya.
Ia mengeluarkannya lagi, membaca berulang kali, seolah kata-katanya akan berubah kalau dibaca cukup sering. Berapa harga rahasiamu? Alia tahu jawabannya, terlalu mahal. Ia tidak punya tabungan besar. Gajinya sebagai pengajar di pusat pembinaan hanya cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Ia bahkan masih mengirim uang sedikit untuk adiknya di kampung. Jika orang itu minta puluhan juta, ia tidak akan mampu bayar. Dan kalau ia tidak bayar, apa yang akan terjadi? Pikirannya langsung melayang ke kemungkinan terburuk. Foto-foto lama tersebar di grup WhatsApp murid-murid. Video pendek dari masa lalunya muncul di media sosial dengan caption "Ustazah palsu". Nama pusat pembinaan jadi bahan gosip. Murid-murid yang baru hijrah jadi ragu. Semua yang ia bangun dengan susah payah selama 2 tahun akan hancur dalam sehari. Alia menarik nafas panjang, mencoba berpikir jernih. Pilihan yang ada di kepalanya semakin mengerikan. Bayar berapapun yang diminta, lalu hidup dalam ketakutan selamanya karena orang itu bisa datang lagi kapan saja. Lapor polisi, tapi apa buktinya? Hanya pesan-pesan dan selembar kertas. Dan kalau polisi selidiki, masa lalunya tetap akan terbuka. Kabur dari kota ini, ganti nama lagi, mulai dari nol di tempat baru. Tapi itu berarti meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan dakwahnya, meninggalkan ibu tua yang sudah seperti ibu sendiri baginya. Malam itu Alia tidak sholat tahajud. Ia terlalu lelah, terlalu takut, terlalu benci pada dirinya sendiri. Ia hanya duduk di sudut kamar, memeluk lutut, sampai pagi menjelang. Cahaya matahari masuk lewat celah gorden, tapi tidak membuatnya hangat. Untuk pertama kalinya sejak hijrah, Alia merasa dorongan kuat untuk kembali ke dunia lama. Bukan karena rindu, tapi karena di sana setidaknya ia tahu aturannya. Pura-pura, tersenyum, dan bertahan. Tapi ia juga tahu, kalau ia kembali sekarang, ia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Masa lalu itu seperti rawa, semakin berontak, semakin dalam tenggelam. Pagi harinya Alia tetap bangun untuk mengajar kelas pagi. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ia paksa diri kelihatan biasa. Saat ia masuk kelas, ia langsung melihat ke baris belakang. Kosong, laki-laki itu tidak datang hari ini. Entah itu pertanda baik atau justru pertanda bahwa ancaman berikutnya akan lebih besar. Alia berdiri di depan papan tulis memegang spidol, tapi tangannya terasa berat sekali. Ia tahu ini bukan akhir. Orang itu masih mengintai. Dan semakin lama Alia diam, semakin dekat bayangan itu mendekat ke dakwah yang selama ini jadi penyelamat hidupnya. Ia hanya belum tahu kapan bom itu akan meledak. Setelah 3 hari penuh ketakutan, setelah pesan baru datang setiap malam, setelah foto-foto lama mulai muncul di email sampahnya, ia memutuskan untuk bertemu langsung dengan orang itu. Ia tidak mau terus jadi mangsa. Ia harus tahu berapa yang diminta, dan kalau memang harus membayar, ia akan cari cara. Lebih baik selesai sekarang daripada hidup dalam bayangan setiap hari. Lewat pesan singkat, laki-laki itu menyuruh Alia datang ke masjid tua, tempat ia dulu pertama kali menangis saat hijrah. Malam Jumat, jam 10 malam. Masjid itu memang sepi setelah Isya. Hanya lampu gantung kuning besar yang masih menyala, membuat bayangan panjang di lantai marmer yang sudah retak-retak. Alia datang lebih awal, duduk di saf paling belakang, tangannya memegang tasbih tapi jari-jarinya tidak bergerak. Dadanya berdegup keras sampai terasa sakit. Pukul 10:05, pintu samping terbuka pelan. Laki-laki itu masuk, kemeja hitam, celana jeans, sepatu kets putih yang sudah kotor. Ia berjalan santai, tangan di saku, lalu duduk di saf depan, membelakangi Alia. Ia tidak langsung menoleh. Beberapa menit hanya terdengar suara jam dinding tua yang berdetak pelan. Akhirnya ia berbalik. Senyumnya masih sama seperti di kelas, tipis dan dingin. Alia berdiri, kakinya lemas tapi ia paksa tetap tegak. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di saf yang sama, jarak 2 meter dari laki-laki itu. Bau rokok samar tercium dari bajunya. Laki-laki itu mengeluarkan ponsel, membuka galeri, lalu menggeser layar ke arah Alia. Foto demi foto dari masa lalunya muncul satu persatu. Ada yang ia ingat, ada yang ia sudah lupa pernah diambil. Ada juga video pendek 10 detik saja,
tapi cukup untuk menghancurkan segalanya kalau tersebar. Alia menunduk, tidak sanggup melihat lagi. Laki-laki itu akhirnya membuka mulut. Suaranya datar, seperti orang yang sudah terbiasa mengancam. Ia menyebut angka 50 juta. Harus dibayar dalam 2 minggu. Bisa dicicil, tapi kalau telat 1 hari saja, semua foto dan video akan dikirim ke grup WhatsApp semua murid Alia, ditambah akun-akun gosip di Instagram. Ia bahkan sudah menyiapkan caption, "Ustazah mu'alaf favorit kalian dulu begini nih." Alia hanya bisa mengangguk pelan. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Tabungannya paling banyak 7 juta. Itu pun untuk biaya adiknya kuliah. Ia tidak punya siapa-siapa yang bisa dimintai pinjaman. Tapi ia tetap mengangguk, karena tidak tahu harus bilang apa lagi. Laki-laki itu tersenyum puas lalu berdiri. Ia berjalan ke arah pintu, tapi sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. 2 minggu Alia, jangan coba-coba lapor polisi. Aku punya teman di mana-mana. Lalu ia pergi, meninggalkan masjid kembali sunnah. Alia tetap duduk di lantai masjid. Lututnya tidak kuat lagi menahan badan. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata jatuh tanpa suara, membasahi sajadah yang sudah usang. Ia merasa seperti kembali ke malam 2 tahun lalu, saat ia masuk ke masjid ini dengan lutut berdarah dan hati hancur. Bedanya, dulu ia datang mencari perlindungan. Sekarang, ia datang untuk menyerah. Beberapa menit berlalu, ia tidak tahu berapa lama. Tiba-tiba ia mendengar langkah pelan di belakang. Ia menoleh, mengira laki-laki itu kembali. Tapi yang berdiri di pintu adalah ibu tua, ibu yang dulu menyelamatkannya. Rambutnya masih putih semua, tubuhnya kecil, tapi matanya tajam dan tenang. Ia memakai mukena sederhana, seperti habis salat malam. Ibu tua itu berjalan mendekat, langkahnya tidak tergesa. Ia duduk di samping Alia tanpa berkata apa-apa dulu. Hanya mengelus punggung Alia pelan, seperti dulu. Alia langsung menangis lagi, kali ini lebih keras. Ia memeluk ibu tua itu seperti anak kecil yang ketakutan. Setelah tangis Alia agak reda, ibu tua itu baru bicara. Suaranya pelan tapi tegas. Ia bilang bahwa tadi ia melihat laki-laki itu masuk, jadi ia menunggu di luar. Ia tahu pasti ada sesuatu. Ia tidak bertanya detail, tapi ia bilang satu hal yang membuat Alia terdiam. Rahasia manusia tidak pernah lebih besar dari rahmat Allah. Lalu ibu itu melanjutkan. Ia bilang bahwa orang yang mengancam Alia itu sebenarnya juga takut. Ia takut kalau Alia benar-benar berani terbuka. Orang seperti itu hanya kuat kalau korbannya diam dan takut. Kalau Alia memilih jujur, kekuatan orang itu hilang. Alia menggeleng lemah. Ia takut. Ia takut murid-muridnya pergi. Ia takut dakwahnya berhenti. Ia takut jadi bahan gunjingan. Ia takut nama baik pusat pembinaan rusak gara-gara dirinya. Ibu tua itu hanya mengangguk paham. Ia tidak memaksa. Ia hanya bilang satu kalimat lagi sebelum berdiri. Kamu tidak wajib bayar orang itu, tapi kamu wajib jujur pada Allah dan jujur pada orang-orang yang percaya padamu. Kalau Allah masih izinkan kamu berdakwah, Dia juga akan buka jalan. Kalau tidak, berarti ada yang lebih baik menunggumu. Lalu ibu tua itu pergi, meninggalkan Alia sendirian lagi di masjid yang sunyi. Malam itu Alia tidak pulang ke asrama. Ia tidur di masjid, berselimut mukena, menangis sampai tertidur. Ia bermimpi buruk, semua muridnya pergi, pintu kelas terkunci, namanya jadi bahan ejekan di internet. Ia terbangun beberapa kali, menangis lagi, lalu sujud lama sekali meminta petunjuk. Pagi harinya, langit masih gelap ketika azan subuh berkumandang. Alia bangun, berwudu dengan air yang dingin sekali, lalu sholat dengan khusyuk yang sudah lama tidak ia rasakan. Setelah salam, ia duduk lama di sajadah, menatap kiblat. Dadanya masih sesak, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada sedikit kekuatan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Bukan membayar, bukan kabur, bukan juga bunuh diri seperti yang sempat terlintas di pikiran gelapnya. Ia harus jujur. Bukan karena itu mudah, bukan karena itu tidak sakit, tapi karena itu satu-satunya jalan yang masih sesuai dengan hijrahnya.
Kalau ia bayar orang itu, ia akan selamanya jadi budak masa lalu. Kalau ia kabur, ia akan selamanya jadi penutup dosa. Tapi kalau ia jujur, setidaknya ia tetap punya martabat di hadapan Allah. Alia berdiri, melipat mukena, lalu keluar dari masjid saat matahari mulai terbit. Cahaya jingga menyelinap di antara gedung-gedung. Ia menarik nafas dalam-dalam. 2 hari lagi ada kelas besar, kelas mingguan yang selalu penuh. Ia akan bicara di sana. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Mungkin ia akan diusir, mungkin murid-murid akan membencinya, mungkin namanya akan hancur. Tapi ia sudah tidak peduli lagi. Hidayah yang Allah berikan padanya terlalu mahal untuk dibeli dengan uang 50 juta. Dan terlalu berharga untuk disembunyikan dengan kebohongan. Alia berjalan pulang ke asrama dengan langkah yang masih lelet, tapi lebih pasti. Di dalam hatinya, ia sudah mengambil keputusan yang paling berat sepanjang hidupnya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa sedikit lega. Hari Sabtu pagi, kelas mingguan yang paling ramai. Ruangan sudah penuh sejak jam 8. Ada lebih dari 40 orang, mulai dari remaja sampai lansia. Beberapa membawa buku catatan tebal, beberapa hanya membawa hati yang lapar ilmu. Mereka duduk rapi, saling menyapa dengan senyum hangat. Ada yang baru pertama kali datang karena mendengar cerita Alia dari teman. Ada yang sudah jadi murid setia selama setahun. Semua menunggu Alia dengan wajah penuh harap. Alia berdiri di depan pintu ruangan 5 menit sebelum kelas dimulai. Ia memakai baju kurung warna krem yang paling sederhana, hijab putih polos tanpa peniti bermotif. Wajahnya tanpa bedak sama sekali, hanya pelembab biasa. Matanya masih agak sembab, tapi ada ketenangan baru yang sulit dijelaskan. Di tangan kanannya ia memegang Al-Quran kecil yang sampulnya sudah usang. Di tangan kiri ia memegang secari kertas kecil yang sudah dilipat berkali-kali. Kertas yang berisi poin-poin yang ingin ia sampaikan hari ini. Ia menarik nafas panjang, lalu membuka pintu. Begitu masuk, semua mata tertuju padanya. Beberapa orang tersenyum lebar, beberapa mengangguk hormat. Ada yang langsung membuka buku catatan. Alia berjalan ke depan tanpa senyum seperti biasa. Wajahnya serius, tapi tidak dingin. Ia meletakkan Al-Quran di meja, lalu berdiri tegak di depan papan tulis yang masih kosong. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang berani berbisik. Alia menatap mereka satu persatu. Ia melihat wajah-wajah yang sudah sangat ia kenal. Ada Mbak Rina yang baru saja bercerai dan menemukan Islam kembali lewat kelas ini. Ada Mas Dika, anak muda yang dulu pecandu narkoba dan sekarang rajin tahajud. Ada Nenek Sari yang belajar mengaji di usia 70 tahun karena ingin bisa baca Al-Quran sebelum meninggal. Mereka semua percaya padanya. Mereka semua melihatnya sebagai panutan. Alia menelan ludah, dadanya sesak, tapi ia tidak boleh mundur lagi. Ia tidak memberi salam seperti biasa. Ia langsung bicara, suaranya pelan tapi jelas. Saya minta maaf kalau hari ini kita tidak belajar seperti biasa. Saya punya sesuatu yang harus saya katakan dulu. Setelah ini, kalian bebas memilih mau tetap di kelas ini atau pergi. Saya tidak akan marah. Saya tidak akan menyalahkan siapapun. Ruangan langsung sunyi. Beberapa orang mulai saling pandang, bingung. Alia menarik nafas lagi, lalu melanjutkan. 2 tahun lalu, saya bukan orang yang kalian lihat sekarang. Saya bukan Alia yang kalian kenal. Nama saya dulu berbeda, pakaian saya dulu berbeda, hidup saya dulu sangat jauh dari agama. Saya bekerja di klub malam, saya jadi penari, saya menghidupi diri dengan cara yang sekarang membuat saya malu sekali kalau ingat. Saya pernah minum alkohol, saya pernah berpakaian minim, saya pernah dekat dengan laki-laki yang bukan mahram. Saya pernah melakukan banyak hal yang sangat bertentangan dengan Islam. Ruangan seperti membeku, beberapa orang membuka mata lebar. Beberapa menunduk, ada yang memegang tangan teman sebelahnya. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang langsung berdiri pergi. Hanya hening yang sangat tebal. Alia melanjutkan, suaranya mulai bergetar, tapi ia paksa tetap keluar. Saya hijrah bukan karena saya orang baik. Saya hijrah karena saya hampir mati. Saya hampir jadi korban kekerasan. Saya lari ke masjid dalam keadaan berdarah dan hancur. Di sana saya bertemu ibu tua yang menolong saya. Dari situlah saya mulai belajar Islam dari nol.
Saya belajar wudhu, belajar sholat, belajar mengaji, semua dari awal. Saya ganti nama jadi Alia karena saya ingin jadi orang baru. Air mata Alia mulai jatuh. Ia tidak menyeka, ia biarkan mengalir. Saya tidak pernah cerita ini ke kalian karena saya takut. Saya takut kalian kecewa. Saya takut kalian pergi. Saya takut dakwah kecil ini berhenti. Tapi beberapa minggu lalu, seseorang dari masa lalu saya datang. Dia ancam mau sebarkan foto dan video lama saya kalau saya tidak bayar uang. Saya hampir menyerah. Saya hampir bayar. Saya hampir kabur lagi. Tapi saya sadar kalau saya lakukan itu, saya cuma lari dari diri saya sendiri. Sekarang tangis Alia sudah tidak bisa ditahan. Ia menunduk sebentar, lalu angkat kepala lagi. Saya berdiri di sini hari ini bukan karena saya bangga dengan masa lalu saya. Saya berdiri di sini karena saya malu. Tapi saya lebih takut bohong kepada kalian dan kepada Allah. Saya bukan guru yang sempurna. Saya cuma orang berdosa yang sedang berusaha pulang. Saya mengajar kalian karena saya tidak malu kalian jatuh sejauh saya dulu. Saya ingin kalian tahu, hijrah itu mungkin, taubat itu nyata. Allah benar-benar Maha Penerima taubat. Saya bukti hidupnya. Ruangan masih hening, tidak ada yang bergerak. Ada beberapa orang yang mulai menangis pelan. Ada yang memegang dada. Alia mengakhiri dengan suara yang sudah serak. Saya tidak paksa kalian tetap di sini. Kalau kalian merasa saya tidak layak lagi mengajar, saya mengerti. Saya akan mundur dengan senang hati. Tapi kalau ada yang masih mau belajar bersama saya janji, mulai hari ini tidak ada lagi rahasia. Saya akan ajar kalian dengan luka saya, dengan dosa saya, dengan taubat saya. Karena dakwah paling jujur adalah luka yang tidak kita sembunyikan. Setelah itu, Alia duduk di kursi depan. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan, dan menangis tanpa suara. Hening berlangsung sangat lama, mungkin 5 menit, mungkin lebih. Lalu tiba-tiba terdengar suara kursi bergeser. Alia mengira ada yang pergi. Tapi ketika ia mengintip dari sela jari, ia melihat Mbak Rina berdiri, berjalan ke depan, lalu memeluk Alia erat-erat. Tanpa kata-kata, hanya pelukan yang hangat dan lama. Lalu satu persatu, murid-murid lain berdiri. Mereka mendekat. Ada yang memegang pundak Alia, ada yang mengelus punggungnya, ada yang hanya berdiri di dekatnya sambil menangis. Tidak ada yang pergi, tidak satu orang pun yang keluar ruangan. Mas Dika, anak muda yang dulu pecandu, bicara pelan dari belakang. "Kak, kalau kakak bisa berubah, saya juga pasti bisa." "Makasih sudah jujur." Nenek Sari yang biasanya pendiam, mengangkat tangan gemetar dan mengusap air mata Alia. "Nak, kamu lebih hebat dari kami semua. Kami yang harusnya belajar dari kamu." Satu persatu mereka bicara, atau hanya memeluk, atau hanya mengangguk dengan mata basah. Tidak ada penghakiman, hanya penerimaan, hanya cinta. Hari itu, kelas tidak ada materi baru. Mereka hanya duduk lingkaran di lantai, saling cerita perjuangan masing-masing. Ada yang cerita pernah selingkuh, ada yang cerita pernah judi, ada yang cerita pernah putus asa sampai mau bunuh diri. Semua luka dibuka, semua rahasia dilepas. Ruangan penuh tangis, tapi tangis yang melegakan. Ketika kelas selesai jam 11, semua murid masih bertahan. Mereka tidak mau pulang dulu. Mereka foto bersama, pelukan lagi, saling menepuk punggung. Beberapa orang baru yang tadinya hanya dengar cerita Alia dari luar, malah semakin yakin untuk ikut kelas rutin. Sore harinya, kabar cepat menyebar di grup WhatsApp murid-murid. Bukan foto lama Alia, bukan video masa lalu, tapi pesan singkat, "Kak Alia, hari ini cerita masa lalunya. Kami semua nangis, kami semua semakin sayang sama dia. Kelas besok tetap rame ya." Malam itu, laki-laki yang mengancam tidak pernah muncul lagi. Entah takut, entah malu, entah memang sudah dilembutkan hati oleh Allah. Ancaman 50 juta lenyap begitu saja. Tidak ada lagi pesan, tidak ada lagi foto. Alia tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Di dada yang tadinya penuh batu, sekarang hanya ada kelegaan. Ia tahu, perjalanan masih panjang, masih akan ada orang yang menghakimi, masih akan ada bisik-bisik di belakang. Tapi, ia sudah tidak takut lagi. Karena sekarang ia mengajar bukan sebagai orang suci.
Ia mengajar sebagai orang yang pernah jatuh sangat dalam, tapi tetap diberi tangan oleh Allah untuk bangkit. Dan itulah dakwah yang paling jujur, dakwah yang lahir dari luka yang tidak lagi disembunyikan.